pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh kita selama masa pandemi COVID-19 ini dengan Ibu Sri Risma Harti. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap di rumah, dan tetap berbahagia bersama keluarganya. Baiklah siswa-siswiku semua, bertemu kembali kita pada pertemuan di bab ketiga dengan kompetensi dasar yaitu budidaya ternak kesayangan. Sebelum kita membahas materi, baiklah, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan dari materi kita hari ini. Disimak ya siswa-siswi Ibu semuanya. Yang pertama, memahami komoditas ternak kesayangan. Contohnya kelinci, hamster, burung, ayam, reptil, kucing, dan sebagainya yang dikembangkan sesuai dengan wilayah atau lingkungan setempat. Yang kedua, memahami kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan. Yang ketiga, menentukan komoditas ternak kesayangan yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Yang keempat, mempersiapkan sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan. Dan yang terakhir, mempraktekkan tahapan dan budidaya ternak kesayangan. Pada peta konsep materi ini terbagi dari beberapa
materi, yaitu jenis-jenis ternak kesayangan. Yang kedua, sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Yang ketiga, tahapan budidaya ternak kesayangan. Dan yang keempat, contoh budidaya ternak kesayangan. Baiklah, kita bahas materi yang pertama, yaitu A. Jenis-jenis ternak kesayangan. Ternak kesayangan atau hewan kesayangan bisa diartikan sebagai binatang atau satwa yang dipelihara atau diternakan dan diharapkan dapat mendatangkan penghasilan. Contohnya yaitu kucing Persia, kura-kura, burung lovebird, hamster, dan sugar glider atau binatang yang lainnya yang bisa kamu pelihara atau kamu ternakan. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu jenis-jenis ternak kesayangan. Ternak kesayangan atau hewan kesayangan bisa diartikan sebagai binatang atau satwa yang dipelihara atau diternakan dan diharapkan dapat mendatangkan penghasilan. Perkembangan usaha peternakan telah sampai pada upaya perluasan jenis-jenis hewan yang diusahakan untuk diambil hasilnya. Yang kedua, yaitu sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Dari sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan, ada hal-hal berikut yang dibutuhkan dalam budidaya ini, yaitu bibit, pakan, air, obat-obatan, dan kandang. Yang kedua, peralatan. Peralatan dalam budidaya ternak kesayangan adalah tempat minum, tempat pakan, kandang, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran. Yang ketiga adalah tahapan budidaya ternak kesayangan. Dalam tahapan budidaya ternak kesayangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perkandangan. Masing-masing sistem perkandangan memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Sistem perkandangan ini terbagi dua, yaitu kandang sistem terbuka dan kandang sistem tertutup, di mana kandang sistem terbuka banyak diadopsi oleh peternak tradisional, di mana usaha ternak dilakukan sebagai usaha sampingan. Nah, kalau sistem kandang tertutup biasa dipakai untuk usaha ternak yang lebih serius atau intensif. Untuk memulai usaha ternak dengan sistem kandang tertutup, setidaknya diperlukan dua tipe kandang, yaitu satu, kandang tipe postal, di mana kandang tipe postal ini biasanya digunakan untuk kandang kelinci, yaitu untuk proses perkawinan dan membesarkan anakan sebelum disapih. Biasanya anakan disapih dari induknya setelah berumur 8 minggu.
Yang kedua, kandang tipe baterai. Kandang tipe baterai paling cocok digunakan untuk pembesaran. Pada umumnya, ukuran kandang sebesar 60 kali 40 kali 40 cm. Lebih baik lagi disesuaikan dengan jenis hewan yang diternakan. Yang kedua adalah pemilihan bibit. Memilih bibit hewan peliharaan adalah hal yang tidak boleh diabaikan oleh setiap pemilik hewan. Cara memilih bibit hewan peliharaan yang unggul antara lain sebagai berikut. A. Pilihlah hewan yang sehat dengan melihat ciri-ciri fisiknya yang prima. B. Matanya yang jernih serta bersih. C. Cek mulutnya. Jika tidak ada luka, giginya bersih, tak ada lubang maupun karang, maka itu adalah ciri gigi hewan yang baik. D. Bulunya halus, mengkilap, serta rata. D. Nafsu makannya yang baik, caranya dengan mencoba memberinya pakan ketika dicek. F. Tidak ada luka-luka yang terdapat di tubuhnya. Yang ketiga, pemberian pakan. Dalam upaya pemberian pakan hewan ternak kesayangan, perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, makanan kaya protein. Yang kedua, secara teratur mencuci tempat makan. Yang ketiga, makanan gizi seimbang. Keempat, temukan porsi yang pas. Kelima, jangan memberi makanan yang tidak baik. Dan yang keenam, menjaga dari dehidrasi. Yang keempat, pencegahan hama dan penyakit. Pencegahan dan pengendalian penyakit pada hewan kesayangan ada beberapa penyakit yang biasanya menyerang pada hewan kesayangan atau ternak kesayangan. Berikut ini ada beberapa pencegahan dan pengobatannya. Penyakit yang pertama, bisul, kudis, eksim, penyakit mata, pilek, dan sebagainya. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi yang berikutnya, Ibu beri tugas, yaitu tugas mandiri, di mana kamu melakukan evaluasi terhadap hewan kesayangan. Manakah yang menuntut adanya perhatian lebih serius? Hasil evaluasi ini nantinya akan kita presentasikan di Zoom meeting kita. Dan kamu juga harus melengkapi bukti-bukti dari evaluasimu yang jelas dan konkret. Kemudian, mintalah tanggapan dari teman satu kelasmu. Yang keempat adalah contoh budidaya ternak kesayangan. Kita ambil contohnya ini adalah burung lovebird. Dalam contoh budidaya ternak kesayangan ini, kita terlebih dahulu mempersiapkan tempat budidaya lovebird ini, yaitu adalah kandang. Yang kedua, memilih indukan lovebird.
Memilih indukan lovebird ini yaitu mempersiapkan tempat memilih indukan jantan dan betina yang pas dilakukan untuk perkembangbiakannya. Ciri-ciri lovebird jantan sebagai berikut. Saat bertengger, posisi kaki lovebird jantan akan lebih rapat dan tidak terlalu berjarak. Yang kedua, ekor lovebird jantan akan lebih runcing. Yang ketiga, lubang hidung dari lovebird jantan terlihat berbentuk oval dan memanjang. Ciri-ciri lovebird betina yaitu sebagai berikut. Posisi kaki sang betina saat bertengger lebih renggang atau berjarak lebar. Ujung sayap tidak menyatu seakan membentuk huruf U. Ekor lovebird betina akan lebih rata. Paruhnya lebih besar dan lebar. Lebih berat dan besar ketimbang dari jantan dan bentuk bulunya lebih tegas. Selanjutnya, contoh budidaya lovebird ini adalah kita mempersiapkan perjodohan untuk lovebird. Setelah kita jodohkan atau kita berjodohkan, lalu akan ada proses perkembangbiakan lovebird. Kemudian kita mempersiapkan perjodohan lovebird. Proses perjodohan adalah proses pengenalan indukan jantan dengan betina yang telah dipilih sebelumnya. Dekatkan kedua jenis indukan agar lebih akrab dan saling mengenali. Sebelum proses ini, sebaiknya kita tidak mencampur semua burung lovebird ke dalam satu kandang karena dapat memicu perkelahian. Proses perkembangbiakan lovebird yaitu setelah proses perjodohan selesai dan induk lovebird telah siap untuk melakukan proses perkembangbiakan, masukkan burung-burung tersebut ke dalam sebuah sangkar. Lovebird memiliki sifat alami untuk membangun sarang mereka. Mereka akan membangun sarang dari serpihan kayu, ranting, glodok, dan pasir halus. Setelah proses pembuahan terjadi, lovebird betina akan menghasilkan 4-5 butir telur. Hal ini adalah jumlah telur normal dari lovebird. Namun, jika lovebird bertelur kurang dari jumlah tersebut, berarti tidak normal. Hal ini kerap terjadi pada para indukan lovebird yang masih belajar bertelur. Setelah proses perkembangbiakan, lovebird bertelur, kemudian lovebird ini akan melakukan pengeraman pada telurnya. Lovebird betina akan mulai mengerami telur-telurnya. Sang induk akan mengerami telur-telurnya selama 22 hari hingga 25 hari sebelum telur tersebut menetas dan menghasilkan anakan lovebird. Namun, jika sampai 26 hari tidak kunjung menetas, periksalah telur tersebut.
Berarti telur itu mungkin gagal untuk menetas dan segeralah singkirkan telur tersebut agar lovebird bisa kembali bertelur. Nah, yang terakhir dari contoh budidaya ternak kesayangan ini adalah memberikan pemberian makan anakan dan indukan lovebird. Makanan para lovebird biasanya adalah millet putih, millet merah, dan bahkan biji bunga matahari. Sebenarnya biji bunga matahari adalah pakan yang digemari oleh para burung lovebird. Hanya saja mengandung banyak lemak dan akan menjadikan kelebihan bobot atau kegemukan pada lovebird. Setelah terjadi proses perkembangbiakan, lovebird akan melakukan pengeraman telur. Nah, setelah telur-telur lovebird menetas, akan diberikan pemberian makan anakan dan indukan pada lovebird. Baiklah anak-anak ibu semua, sampai di sini dulu materi yang ibu sampaikan tentang budidaya ternak kesayangan. Di lain waktu kita akan bertemu kembali pada materi yang lainnya. Selamat belajar dan ibu doakan kamu semua sehat dan rajin belajarnya. Sekian dulu dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.